wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa dari Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini kami sedang berada di Taman Wisata Kiai Langgeng. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Saiful sebagai marketing dan humas dari Taman Wisata Kiai Langgeng. Sebelum itu kami perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati. Saya Amanda Yuskar Asmarani. Saya Dini Sama. Langsung saja kita tanya ke Bapak Saiful. Pertama, Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Saiful. Saya sekarang di sini bekerja sebagai marketing dan pengumuman juga. Saya gabung di awal tahun, saya masih baru. Ya, tapi saya domisili asli orang Magelang. Jadi sedikitnya ngerti lah tentang sejarah Taman Kiai Langgeng. Sekarang menjadi TKL Eco Park. Kalau boleh tahu Magelangnya di mana ya Pak? Magelang saya di Ganteng. Dekat, ya. Dan di sini jabatannya sebagai apa ya Pak? Saya sekarang di Humas, jadi Humas juga merangkap juga sebagai marketing juga. Ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak sejarahnya dari Taman Kiai Langgeng ini dan kapan awal berdirinya? Ya, kalau cerita itu kan dari tahun 1981 sampai 1987 ya, itu dulu awalnya bernama Taman Bunga. Taman Bunga masih zamannya Bagus Panuntun, kepemimpinan beliau. Ya, terus merubah lagi dengan itu luasnya dulu masih sekitar 5 hektar di awal. Karena ini dulu masih hutan. Hutan yang tidak terawat. Tapi masih milik punyanya kota. Terus dikelola pelan-pelan dari tahun 1987 sampai 1997 mulai berubah menjadi Taman Kiai Langgeng. Nah, Taman Kiai Langgeng itu karena disebut Taman Kiai Langgeng karena di sini ada makam. Sejarah makam Taman Kiai Langgeng, Mbah Kiai Langgeng. Nah, itu cerita sedikit aja ya. Itu silsilahnya itu beliau itu sebagai orang yang dipercayakan sama Pangeran Diponegoro. Tapi urutan silsilahnya beliau itu dulu masih sederet atau dari keluarga keraton Hamengkubuwono II. Nah, terus beliau dimakamkan sini dengan pengikutnya. Tapi seiring waktu pengikutnya itu sekarang dipindahkan makamnya ke Taman Makam Griloyo. Tapi yang masih stay di sini ya beliau dengan nama derek ada 2 makam. Nanti kita bisa lihat ke sana nanti ya. Nah, berjalan sampai 1997 itu sampai 2022 berubah menjadi perusahaan daerah objek wisata Taman Kiai Langgeng. Berubah lagi, cuma ada penambahan dari Pemkot itu, dan itu sudah mulai meranah, ada mulai wahana-wahana anak-anak. Ya. Dan di situ juga ada salah satu perubahan yang membahayakan, itu kita rubah termasuk kolam renang, terus ada jet coaster. Karena kita yang pertama adalah kenyamanan, safety, ya. Gimana caranya orang bisa kembali lagi, nggak cuma sekali tapi kalau bisa berulang-ulang. Karena yang di sini adalah yang dijual, kita jual ini kan taman ya, bukan arena bermain yang ekstrim. Nah, di awal tahun 2022 saya bergabung di sini menyusul direktur yang sekarang penggantinya Pak Taat. Beda 6 bulan saya, beda 6 bulan. Terus kita rubah menjadi sekarang TKL Eco Park. Nah, TKL tetap Taman Kiai Langgeng, terus ada penambahan Eco Park. Nah, tidak menghilangkan logo Taman Kiai Langgeng, tapi tetap TKL. Dengan brand kita Exiting Eco Family Park. Ya. Jadi lebih ke arahnya, lebih ke nuansanya permainan alam, tapi bukan ke kalau ke makam ya. Jadi karena menghindari syirik gitu loh. Jadi orang berkata, wah kalau mau ini segala sesuatu ini, karena di sini ikon terkenalnya lebih mitosnya. Ini mitos ya. Nah, datang ke sini ke makam minta berkah. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Jadi tetap kita mendoakan beliau boleh, tapi meminta ke makam kan tidak boleh. Nah, karena ada cerita-cerita zaman dulu kalau ke sini mau jodoh ke beliau. Ya. Iya, terus sejarahnya panjang banyak. Terus kalau mau karena ada rentetan dengan Gunung Tidar. Kalau mau karirnya bagus ke sana.
Iya, mendoakan boleh. Ke Gunung Tidar ke sini mendoakan boleh, tapi jangan meminta. Itu yang kita hilangkan citra itu. Makanya kita rubah menjadi EKL Eco Park dengan branch barunya. Ya, nah, di sini menjadi ada penambahan di transformasinya kita itu ada Botanical Park, ada Edu Park, Kuliner Park, Adventure Park, sama Playground Park. Nah, itu kita rubah semua dengan Botanical Park koleksi flora dan yang langka-langka. Itu nomor satu, memang sudah ada tapi kita kembangkan lagi. Ya, Edu Park sebagai taman khusus sebagai edukasi ruang terbuka hijau meliputi satwa, anjungan, dirgantara, dan outbound. Nah, outboundnya itu kita lagi nanti ada di dekat hutan jati di bawah. Terus nanti kita mau bikin lagi juga ada arung jeram. Nah, spotnya itu kita lagi bikin, sudah jadi. Tapi ada itu untuk arusnya buat arung jeram gitu. Belakangan Kali Progo di bawah. Jadi di bawah ini kita ini ke bawah itu ada Kali Progo. Kalau pagi itu di sini kita juga ada spot buat selfie juga, namanya Jurang Koco. Itu kalau pagi view langsung Gunung Sumbing. Nah, itu nilai jual kita seperti itu, jadi alam. Ya, terus kuliner park. Nah, pusat kuliner yang beragam menu makanan yang ada di sini. Nah, itu kita bekerja sama dengan warga sama pihak dari karyawan di sini yang kita perdayakan istri-istrinya mereka berjualan di sini. Gitu loh. Salah satunya. Terus Adventure Park yang tadi kita barusan kita bicara itu. Nanti ada rumah pohon. Itu kita lagi bikin juga. Rumah pohon. Terus itu tadi arung jeram. Jadi nanti spot di bawah itu. Terus nanti kita mau bikin tempat ruang kopi juga. Ya, jadi ini kita 1 tahun kita sudah ada perubahan. Itu ada perubahan, itu kita sudah ada penambahan itu Omah Arwana, rumah Arwana ini omahnya bahasa Jawa ya. Rumah Arwana kita sudah ada. Anjungan Dirgantara ini yang pesawat. Terus Flying Fox itu yang di dekat hutan jati. Ya, terus Omah Trowelu, rumah kelinci. Ya, untuk edukasi itu. Terus sama skuter listrik gitu. Oh, ada. Ya, ada. Terus sama hutan jati sama ada penambahan ini balon udara selfie. Balon udara selfie, ya tapi dia nggak terbang ya, stay. Terus sama ini rumah art. Nah, rumah art itu tuh buat selfie juga dan biayanya nggak mahal, cuma ya disesuaikan dengan pengunjung area sini lah, area Magelang dan sekitarnya. Ya. Terus kita penambahan lagi playground park ya, taman bermain lengkap yang dirancang untuk wisatawan anak-anak. Ya, mulai nanti ke dewasa yang tadi saya bilang itu sudah ada Flying Fox. Nah, itu juga baru ya. Terus kita lagi berubah terus ini. Berubah yang tadi menjadi Eco Park, mengganti branch-nya, logonya, perubahan branch ke karyawannya. Setiap hari kita baju juga kita ganti dengan ikutin yang kekinian yang sekarang lah gitu loh. Ya, Berarti diperbarui lagi ya, diperbaruin terus gitu loh. Kita berkarya ya dalam kondisi finansial yang kondisinya bisa dibilang kemarin kan nggak baik karena lagi kena pandemi ya. 2 tahun kena pandemi, kita tidak ada pendapatan dan kita masih berkarya. Kami dari sisi manajemen juga memberi semangat ke teman-teman yang ada di sini. Yuk kita fight terus, kita semangat terus, karena apa? Masih banyak usaha-usaha lain yang sudah tumbang. Itu salah satunya yang ada di Bandung. Itu besar, swasta punya, itu boleh dicek itu tutup. Jawa Timur juga tutup. Dan belum yang kecil-kecil kan. Nah, kita ini berkarya, bertahan, karena kita punya keyakinan sama diri kita sendiri sama teman-teman semua bahwa kita bisa. Nah, berkembang gitu. iya, nah ini nanti kita mau nambah. Nah, ini salah satu yang penambahan, ini gedung tempat nanti mbak-mbak ini kalau mau nikah bisa pakai di sini. Jadi, ya ini ekornya namanya Kepodang Building. Untuk apa itu, Pak? Kepodang Building tempat buat pertemuan. Nanti mau buat rapat, tapi yang bersifatnya indoor. Ya, yang lainnya indoor ada beberapa indoor, tapi kan masih space kanan kiri masih belum ya. Kalau ini dibuat indoor. Ini tetap benar bisa buat acara-acara nanti mau acara rapat, acara apa itu bisa digunakan. Ya, Disewakan gitu ya? Iya, disewakan. Namanya Kepodang Building. Nah, di belakangnya itu ada tiang tower. Nah, itu bisa nanti bisa ngeliat view ke Gunung Sumbing.
Kalau saat ini kan kita nggak bisa ngeliat ketutup dengan pohon kan. Itu kita bisa naik ya? Bisa. Saat ini belum selesai itu Iya. pembangunannya. Nanti naik ke atas, view bisa spot selfie di atas itu bagus itu semuanya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, itu atapnya emang dibikin seperti ini ya Pak, gedungnya sudah dibikin. Iya. Kan kita kalau model lama kan kaku ya, kita ngikutin yang modern. Lebih modern lah, yang lebih berbeda. Nanti bisa ada filenya, nanti bisa dilihat gambar jadinya seperti apa ada gitu. Ya. Terus masalah res harga kita juga masih normal, di weekday kita 24.000, weekend kita 30.000. Terus kita khusus sampai di akhir tahun ini kita berikan diskon untuk yang rombongan kurang lebih 15%. Ya, 15%. Jadi tadinya rombongan kita bisa hitung di awal itu 45 orang bisa dikatakan rombongan, sekarang kita turunkan dulu di 25. Ya, jadi ya karena kan kemarin habis pandemi banyak dong orang pengen hiburan, tapi Belum keuangannya juga belum ada stabil kan, gitu. Nah, tapi nanti kita ngikutin lagi di tahun depan seperti apa ininya, karena ini kan perusahaan milik pemerintah, BUMD ya. Tuh. Apalagi? ada nggak sih Pak, mungkin dinas atau lembaga yang ikut menaungi berdirinya Taman Kiai Langgeng ini? Oh, di awal kita gabung semua sama dinas. Ya, gabung dari ada dinas pertanian, pendidikan di awal-awal ya, yang tadi saya bilang di awal tadi. Cuma sekarang saat ini dengan nama TK Langgeng kita berdiri sendiri. Semua yang kita ini kan kita berkarya sendiri, mencari income-nya, kita ingin apa kita sendiri. Kalau untuk dari dinas pariwisata juga ikut mengelola atau enggak? Enggak. Untuk sekarang enggak? Enggak. Sekarang dia hanya sebagai pengontrol aja. Pengontrol, uji kelayakannya, safety-nya. Nah, jadi kalau pariwisata kan mereka hanya melihat apa yang harus dibantu, mereka ikut mempromosikan kita. Tapi kalau di dalam mereka hanya kontrol, ini yang harus diubah, kebersihan itu aja. Tapi kalau Kirasal kita berdiri sendiri dan dibantu oleh pemerintah dari terutama wali kota lah ya yang dia. Kemudian ada nggak sih Pak kontribusi masyarakat sebagai apa di Taman Kiai Langgeng, mungkin ikut jadi pengelola atau apa gitu? Ada. Jadi gini, mulai tahun ini di tahun awal 2022 kita banyak perubahan. Contoh di depan itu parkir itu seharusnya kan tidak boleh parkir di jalanan ya. Semua udah ada tempatnya parkir tuh di Taman Badak gitu, patung badak di depan rumah sakit ya. Jadi motor, kendaraan semua di sana. Nah kemarin kan pengaturan pengelolaannya warga ingin dilibatkan. Nah, mulai awal tahun kemarin kita sudah bikin sharing profit. Jadi kita berikan berapa persen ke warga. Nah itu mereka ikut serta pengamanan, ikut serta pengontrolan di tiket. Jadi warga juga dapat kontribusinya dari kita, dapat juga. Nah sekarang jalanan di depan ini tertib, bersih. Yang saya lihat kayak nggak berantakan. Nggak crowded kayak zaman dulu kan, semua ya tidak ada rebutan, nggak ada konflik, nggak ada apa, semua sudah tertib. Dan itu kita sharing profit. Saya nggak bisa sebutin berapa, cuma itu dikelola oleh satu RW di bawah naungan ada sekitar 7 RT. Mereka rolling, ikut menjaga petugas dari kami dari TKL Ekopark itu salah satunya itu. Terus yang kedua, kios-kios ini ada koperasi juga yang salah satunya dari warga-warga dari TKL Ekopark juga depan. Jadi program CSR kita tetap jalan. Ya. Jadi masyarakat lokal tuh juga ikut ya, kontribusi dalam taman wisata ini. Terus kita juga bekerja sama juga sama di sebelah kita kan ada Hotel Puri Asri nih. Oh iya sebelah. Iya, jadi kita juga ada hitung-hitungan kalau gimana kalau misalnya dari nginap di Puri Asri itu udah masuk fasilitas kita atau tidak, itu sudah ada kerjasamanya juga. Iya. Berarti ada kerjasama dengan ada juga wisatawan ya. ke sini terus menginap di hotel. Betul, itu baru sebelah. Tapi sekarang kita sudah kerjasama semua di sekota Magelang ini, hotel kita kerjasama. Jadi kita tidak hanya jualan hanya
maaf nih, bebek hanyut siapa yang mau datang enggak. Sekarang kita semua dari Hotel Kota Magelang kita kerjasama. Terus sama Dinas Pariwisata juga kerjasama. Dinas Pariwisata masuk kota ya, Iya. terutama kota. Nah, terus dari provinsi kita juga sudah gabung. Sudah. Terus saya baru minggu kemarin bekerja sama dengan, masih dalam proses sih, masih digodok dengan Borobudur. Di Borobudur bayar ada penambahan berapa? Mungkin di Borobudur itu per orang misalnya 55 ya. Ada penambahan 20.000 tapi sudah input dengan TKL. Jadi itu terusan gitu. Iya. semacam kayak terusan. Nah, cuma ini masih dalam digodok, dalam arti kita sudah sama-sama win, sudah sama-sama saling menguntungkan. Cuma dalam proses akomodasinya, transportasinya. Nah, ini yang kita belum ready. Itu masalahnya di situ. Gitu. Karena kan kalau untuk yang keluarga sendiri, rombongan sendiri, kalau keluarga kan bisa langsung ya. Yang rombongan gimana? Yang istilahnya datang mereka dengan angkutan, terus mau angkutan dari Borobudur sini atau dari sini ke Borobudur seperti apa? Nah, itu yang kita lagi matangkan lagi prosesnya. Untuk aksesibilitasnya sendiri itu udah bagus ya Pak. Kalau saya Ya, kira pelan-pelan dari kita. Borobudur itu. Tinggal gimana Oh, caranya itu transportasi Ya. itu. Kemudian bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana di hotel? Sarana prasarana kita rutin setiap hari. Itu baik kebersihannya, terus setiap ada kendala, baik itu dari alat-alat wahana, itu kita nomor satu safety, kita. Terutama alat-alat yang sering dipakai ya, termasuk kayak apa, jet coaster apa itu kan karena riskan ya. Iya. Ya itu wajib itu setiap hari dikontrol itu. Kita punya ada sendiri budget itu ada lah, termasuk taman. Nah ini maka tadi yang saya bilang dari awal, berkarya dalam kondisi minus. Nah itu yang luar biasa kan. Nah, dan kita sudah ada penambahan wahana tadi itu, ada sekitar berapa wahana tadi ya, mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 wahana. Kita sudah punya 6 wahana baru, tambah lagi 7 ini gedung Kepodang, tower, terus nanti tempat penginapan yang model kayak rumah pohon, sama spot arung jeram. Nanti bisa dilihat Mbak sana ke lokasi ke bawah. Kemudian untuk sistem tiketing masuk ke PKL Eco Park ini bagaimana? Nah, ini lagi kita juga berubah dalam tiket. Kalau dulu beli rombongan hanya 1 kertas. Oh iya. Kertas. Iya, betul, Pak. Ya. Ini kebetulan saya bawa, ini ada di sini. Sebentar ya. Ini sekarang kita sudah punya yang namanya kartu TKL Eco Park. Ya. Bersayapnya. Ya. Bersayap kan? Nanti juga tuh. Oh. Nanti Nah, ini TKL Eco Park. Satu kartu ini 10.000. Dan ini bisa dikembalikan atau dipegang kembali, semacam kayak kalau kalian tahu time zone Iya. Oh, iya. atau e-money. Oh iya. Ya, jadi ini bisa diisi ulang. Ya, misalnya mbaknya datang ke sini isi ulang, terus boleh dipinjam nggak? Boleh, silakan. Ya, jadi ini salah satu juga contoh. Saya tidak mau kembalikan, saldonya tidak hilang. Ya, dan kelebihannya kita, kenapa ini kita bikin ini, supaya mereka selalu ingat yang ada di dompet. Oh, saya pernah. Itu strategi marketing. Ya, tapi dari segi bisnis ini menguntungkan karena apa? Karena saat ini yang sudah terpakai ini hanya di tiket depan, tiket masuk, dan ini bisa untuk 50 orang. Ya, satu kartu ini 50 tab, nanti mereka harus punya 1 kartu lagi. Ya, ya. Nah terus next, nanti setiap wahana yang berbayar itu kita mau pakai alat tap ini juga. Oh, seperti time zone ya. Iya, saat ini cuma ini proses terus. Karena pengunjung kami ini kan, kita ini kan baru segmennya dari TK sampai saya anggap masih SMP lah. Nah, saya pengen pengunjungnya mulai dari anak SMA, anak kuliah. Gitu. Kalau orang tua juga udah masuk ini. Gitu. Nah, itu yang ini kita lagi
Nah ini lumayan sekali ini efeknya. Ini salah satu strategi promosi kita juga secara nggak langsung. Dan karena berkembang ya dunia Iya, ini, jadi iya. Sudah mulai kapan Pak ini penerapan? Ini di awal tahun Di kita awal mulai running, kita pelan-pelan kita sosialisasikan ke pengunjung. Memang awalnya mereka kaget caranya, tabnya ada yang pakai jari, iya, Ya, mungkin karena ada belum yang pakai terbiasa jempol, gitu ya. karena belum terbiasa. Belum Itu memang harus terbiasa. terbiasakan gitu loh. Dan sekarang mereka, enak ya gitu. Itu Ya. saldonya harus di sini atau bisa di? Isinya hanya di sini aja, hanya di sini aja. Tabnya alatnya hanya di kita. Sementara itu dulu, baru di alat kita. Ya, untuk masa expirednya sementara ini baru 1 tahun dulu. Cuma nanti baru kita kaji lagi semua. Ya. selanjutnya tuh Pak, dari penghasilan tiket untuk sistem pengelolaan keuangannya itu digunakan untuk apa saja? Untuk renov ini dan apa lagi Pak? Sumber pendapatannya Iya. setelah itu udahannya buat apa Pendapatannya aja? buat apa aja iya. gitu. Sumber pendapatannya dari semuanya ya. ya. Iya. Kalau memang kita dapat dari mana, jelas kita dari pengunjung. Iya. Kedua, kita juga ada beberapa sponsor. Ya. Terus yang ketiga, kita kan ada kantin koperasi kerjasama dari koperasi, dari sama yang model sewa. Terus kita juga ada beberapa booth kayak sosis, makanan-makanan yang betul-betul itu namanya itu juga retribusi dari parkir. Terus sama kita pendapatan dari wahana-wahana pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi semua wahana di sini ada yang sudah milik kita. Contoh kayak kolam renang itu sudah milik kita, sudah milik TKL Kopap. Ya, terus Dragon itu juga sudah milik kita. Ya. Tapi kalau model kayak ini, selfie, rumah up, balon, 6 dimensi, terus UFO card, itu punya pihak ketiga. Jadi kita sharing profit bagi hasil itu. Nah, itu pendapatan kita juga. Iya. Pengelolaan untuk keuangan itu. Betul, karena tidak semuanya kita harus kan tidak ahlinya kan kita berikan pada ahlinya. Iya. Tidak Iya, harus iya. kita kuasain semuanya. Nanti kalau bukan pada ahlinya kita kerjakan yang ini malah bahaya, repot gitu. Nah, kita juga lagi masih nambah, ayo siapa lagi yang mau bekerjasama sama kita. Salah satunya ini sedikit kemarin ada gambaran sedikit nih ngobrol sama Pak Dir. Dimana kalau di kapal bawah itu kita bikin coffee shop atau di depan itu mungkin kita bersama-sama brand yang terkenal lah. Ya, misalnya Starbucks, mana Starbucks udah jadi Magelang. Iya, baru itu. Tapi kenapa nggak kita waktu itu di sini? Kita kan macam-macam lah, masih banyak lah brand-brand ini kita gabung. Jadi malam bisa kita pakai. Jadi nggak hanya siang aja, tapi malam juga kepake. Kemarin kita sudah mau jalan ini namanya di Kalpataru. Oh iya. Kalpataru cuma kemarin nggak jalan. Tapi yang penting kita sudah coba dulu. Yang penting kita mulai coba. Kalau misalnya gagal kita coba lagi dengan jam ulang kesalahan yang kemarin. Gitu aja. Itu rencana mau itu tuh. Untuk selama ini hambatan atau kendala dalam pengelolaannya itu kayak gimana Pak? Kalau boleh tahu. Nah, kalau misalnya hambatan itu pasti ada ya. Nah, ternyata sistem gini, pengunjung itu kita nggak bisa ritme setiap hari sama. Nah, kita bicara di hari yang biasa, yang momen yang biasa, tidak ada musim liburan lah atau tanggal merah. Itu biasanya memang cuma hari Senin sampai hari Jumat volume pengunjung menurun. Itu hanya pengunjung biasa lah. Tapi di weekend itu kita Sabtu Minggu dan hari besar itu udah otomatis pasti pengunjung banyak. kita over. Oh, malah over. Over kita bisa pengunjung itu bisa sampai normal aja bisa sampai di 3.000-an 2.000 Satu hari dalam satu hari. Satu hari. Ya. Nah, di hari biasa apa tindakan kita? Kita ada bikin program yang namanya Jalan Pagi. Untuk warga Kota Magelang atau terserah datang itu bayar dia hanya cuma 5.000. Tapi pagi sampai jam 8. Ya lewat dikit tuh wajar lah. Tapi kan mereka niatnya memang hanya olahraga ya, bukan ini. Jadi ada program jalan sehat, yoga, senam di lapangan ini. Itu kadang-kadang mereka pun minggu nggak apa-apa, yang penting pagi. Tit jam 8 selesai karena sudah masuk ke warga pengunjung normal. Operasional ya Pak? Ya, itu yang kita bikin ini. Terus kita lagi ada program-program yang tadi saya bilang
untuk sekolah-sekolah di Kota Magelang khususnya ya, Kota Magelang dan kabupaten, mereka bikin program kayak Persami apa itu mereka di sini juga Oh bisa bisa. Terus mereka kadang-kadang ada komunitas mobil-mobil remote control itu yang besar itu mereka main di sini. Terus komunitas klub-klub VW, klub mobil-mobil klub itu mereka komunitas ngumpul di sini, itu taman-taman kita dari situ. Ya, jadi tidak hanya serta-merta hanya nunggu pengunjung aja enggak. melakukan upaya terus itu triknya seperti itu. Ya. Termasuk dengan kita sekarang lagi bikin program yang ada di ini untuk free 9 wahana, diskon untuk rombongan 15% sampai di akhir tahun. Ini strategi juga, iya strategi juga. Nah dulu rombongan itu yang saya bilang tadinya awalnya sekitar 45-an lah. Sekarang kita turunkan menjadi 25, itu udah bisa kategori rombongan. Ya nanti ya kita kan sekarang membalikan promosi kita yang kemarin 2 tahun pandemi. Ya untuk refresh kembali lagi. Dan kita punya strategi juga dengan media. Di sini sudah ada Instagram, YouTube, Facebook, IG dengan TK Lekopark. Nah ini bisa tahu semua apa kegiatan yang ada di TK Lekopark. Dan kita punya program ada barcode. Jadi kalau misalnya pengunjung mau kesini dengan luas sekitar 28 hektar ya, ini 27,5 hektar. Tapi kalau normalnya hampir sekitar 28,5 sebenarnya. 28,5 hektar. Besar. Nah mereka hanya tinggal lihat aja pakai handphone. Saya mau ke lokasi ini, ikutin aja. Itu sudah ada petunjuknya. Gitu. Jadi arah tanda panahnya mau kemana. Nah itu banyakannya kan pengunjung ini tidak memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita sudah sampaikan. Nah itu padahal saya mau ke tempat wahana ini, dia tinggal jalan kaki, dia akan ikut pakai handphone. Cuman ini teknologinya kita sudah canggih sebenarnya. Iya. Dengan adanya kartu tadi juga itu. Iya, tapi dengan semua kan pasti kalau ini rata-rata satu orang pasti punya handphone kan. Iya, betul. Benar nggak? Beda dengan anak-anak. Nah, terus yang program yang setiap pohon kita sudah ada barcode. Nah, sudah setiap pohon tuh udah dipasang nama. Di setiap pohon itu dari logonya sudah ada barcode. Nah, mereka hanya tinggal tap saja. Situ udah muncul nama-nama pohonnya dari jenis apa, nama latinnya. Nah itu sudah keluar semua. Itu efisiensi supaya anak-anak tidak habis dipelajari pohon saja. Jadi mereka tinggal bikin misalnya ada satu sekolahan bikin 3 kelompok, mereka nyebar. Waktu cuma nggak usah lama-lama, cukup 5 menit aja. Terus mereka kumpulkan, nanti tinggal di trap yang double dihilangkan, kumpulin semuanya, itu sudah muncul semua. Nah itu efisiensi mereka waktunya tidak habis di pelajaran aja. Makanya tadi saya bilang programnya kan ada edukasi. Ya sangat. Nah dari situ selesai mereka bisa main ke wahana-wahana. Itu salah satu perubahan kita juga. Kemarin belum ada, di awal tahun ini kita masuk itu yang kita rubah. Ini perkembangannya cukup pesat banget ya Pak. Kalau saya lihat itu harus dari terus tahun-tahun sebelumnya. Kalau kan nanti kita ketinggalan terus, harus ikutin zaman gitu. Terus apakah ada aturan tertentu yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh wisatawan jika berkunjung di Taman Kyai Langgeng? Di aturan-aturan kita bisa dikategori termasuk ini ya, berbeda dengan wisata lain ya. Yang satu kita perubahan nih. Yang pertama masuk dulu WC berbayar, sekarang sudah tidak. Ya. Amenitasnya. Salah satu kali saya sudah kita ubah itu. Terus yang kedua tempat untuk base mereka kalau pendopo saung ya. Gazebo dulu berbayar, sekarang free. Ya. Terus sekarang boleh nggak saya bawa makanan dari luar, silakan. Kita tidak larang. Terus boleh nggak saya bawa tikar dari luar, silakan. Nah, tapi kita juga menyediakan tikar sewa. Terus kita juga menyediakan kalau misalnya butuh sound untuk sound ini karena masanya misalnya bawa banyak itu kita ada sewa juga. Kalau larangan-larangan pada umumnya biasa lah, itu buang sampah pada tempatnya. Harus itu menjaga kebersihan. Ya. Terus karena ini struktur tanahnya ini kan nggak rata naik turun ya, karena ini perbukitan, itu juga kalau bisa
inilah lebih hati-hati karena licin. Karena kita bersihkan ini, yang ini udah muncul lagi lumutnya itu, karena kita harus rajin di situ. Nah, ini apa? Karena sekarang musim hujan ya, itu udah harus jangan inilah diawas nih. Dan selama saya di sini kurang lebih hampir 1 tahun, bisa dikatakan insiden besar tidak ada. Berarti Ya, safety ya. safety. Safety first. Yang insiden-insiden yang ada itu paling hanya biasanya di kolam renang itu hanya kepleset. Biasa anak-anak itu hanya biasa ya. kepleset itu, terus sama kalau di jalan paling turunan kepleset juga sama itu, rata-rata kepleset semua sih di sini. Cuma itu aja sih. Tapi kalau untuk yang dari ini nggak ada, alhamdulillah. Terus kayak pohon-pohon pun kita kontrol mana yang sudah rantingnya yang membahayakan, mana yang ini kita langsung dibabat. Ya, tidak berikan karena safety nomor 1 gitu. Kita siapin juga kan ambulan sudah ada. Jadi sewaktu-waktu misal ya, amit ya ada ambulan insiden. kita sudah ready. Terus tambah lagi di kartu kita setiap pelanggan masuk itu sudah termasuk ada asuransinya. Ya, jadi amit-amit maaf nih kalau ada insiden pun kita cover. Nah, di rumah sakit terdekat kita nih rekanan. Berarti ini amenitasnya sangat Iya. udah mumpuni gitu Iya. ya. Saya bilang gitu karena udah Kita kalau untuk yang insiden tuh kalau nggak salah sekitar 1 juta. Kalau yang wafat itu saya lupa saya itu. tercover sih. Iya, tercover. Tapi alhamdulillah sekarang selama saya di sini sudah Aman-aman aman. saja. Karena itu nomor 1, kenyamanan. Selanjutnya untuk target pasar wisatawannya itu dari itu ya Pak, dari Nah. anak TK gitu. Target pasar itu selama ini yang tadi saya bilang kan, baru segmennya kan dari PAUD sampai SMP. Nah sekarang kita sudah mulai merana sampai ke SMA, anak kuliah sama anak kekinian. Makanya ini yang kita bilang kita rubah menjadi TKL Eco Park dengan logo ini, dengan sedikit ada kata bahasa Inggris ya. Nah, karena kita segmennya bukan anak SMA, anak kuliah saja, tapi lebih karena ke mancanegara. Makanya tadi saya bilang kita coba bekerjasama dengan Borobudur. Nah, Borobudur ini kan pengunjungnya kan juga banyak dari mancanegara. Iya. Nah, lokal ya, mancanegara. Gimana yang mancanegara itu bisa lari ke TKL Eco Park? Nah, apa yang harus kita jual itu PR kita. Nah, makanya kami dari TKL Eco Park merubah benchnya menjadi Exiting Eco Friendly Park dengan bahasa Inggris supaya ya nanti next ini juga karyawan kita juga nanti ada pelajaran kelas tersendiri untuk bahasa Inggris ke depannya. Iya. Baik yang tua, baik yang muda, pokoknya harus belajar. Oke, jadi Iya. SDM-nya juga harus SDM-nya harus juga dirubah juga gitu loh. demi mencapai target wisatawan yang tadinya hanya PAUD dari SMP, PAUD Iya. sampai SMP, sekarang mau semuanya dari Semua mulai ranah, anak-anak, baik remaja, lokal, iya, bahasa lokal iya. maupun mancanegara. Ya tadi saya bilang dengan teknologi, dengan adanya Instagram, IG, dengan TikTok, sekarang bukan hanya Pulau Jawa aja yang tahu tentang TKL. Nusantara tahu, bahkan dunia tahu Iya. gitu loh. Nah, kami juga karyawan, terutama kayak saya di marketing, di humas, kita juga dapat pelatihan-pelatihan khusus dari kantor, baik dari lokal, baik dari provinsi, dan kita semua ikut pelatihan-pelatihan semua. Jadi kayak ada, dan itu nanti kerjasama juga sama agen yang wisata-wisata itu semua. Nah, itu nanti rencana juga mau dibikin ini dari Dinas Pariwisata ya. Ini mungkin Mbak Tadei biar tahu juga nih. Jadi kayak misalnya contoh nih, kalau misalnya kalian datang bawa rombongan satu tim datang ke Bali, nah itu nanti di Bali sudah ada ketua yang mengetahui tentang Bali. Jadi agent tournya hanya sebagai pendamping, tapi pada saat di Pulau Bali itu nanti sudah ada kayak tournya sendiri. Iya. Agennya. Iya. Nah sekarang seperti itu. Nah contoh misalnya datang ke Borobudur, mbaknya bawa tour Iya. rombongan ke Borobudur, tapi nanti sudah ada guide-nya sendiri nih yang mengetahui tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur Iya. itu. Ya. Nah, TKL pun juga akan melakukan yang sama. Agent tour bawa ke TKL, tapi nanti dari kita yang mendampingi tentang mengetahui tentang TKL. Diserahkan ke Iya, dan itu sudah berjalan sekarang ini. Ya, dan kita staf dari pihak marketing, humas kita sudah diikutkan yang itu. Dan lisensinya juga sertifikat kita dikeluarkan dari pemerintah, dari
kementerian. Berarti udah bersertifikat dan itu ada karyawannya lisensinya sudah, jadi lisensinya sudah. berarti SDM-nya sangat-sangat. Memang ya, dan perubahan-perubahan itu ya kita coba semuanya. Gitu. Alhamdulillah ya sudah tercapai semua, tinggal Alhamdulillah. ngikutin gitu, menyesuaikan. Makanya kita gimana segmen pengunjungnya. Itu tadi kembali lagi masalah pengunjung, kita tidak hanya berpikir bahwa oh hanya nunggu liburan, musim liburan. Jangan. Saya kepingin kalau bisa di hari biasa pun ini. Dan alhamdulillah kita setiap hari aja punya, pasti ada. Biarpun nggak banyak ya. Iya. Cuma mesti ada lah. Pasti ada, pasti ada. Pengunjung. Terus yang sudah kita jalankan itu kerjasama dengan sekolah di kota, kabupaten, itu sudah kita datangin kunjungan dengan program-program khusus, dan programnya pembunuhannya 50%. Itu kita bedakan lagi. Itu strategi kita. Dan untuk harga segitu tuh menurut saya worth it banget ya kalau untuk kita berkunjung ke sini dengan fasilitas yang sangat-sangat bagus. Saya sudah studi banding hampir beberapa tempat wisata di Pulau Jawa ya, terutama Pulau Jawa. Ini bisa dikatakan kalau saya bilang ini masih bukan ini lagi, ini harga masih terlalu murah sekali. Iya, untuk betul. Masih murah sekali gitu. Cuma kalau ini kan kita misalnya ada mungkin mau dinaikkan harganya, kita juga harus punya apa sih yang mau benefitnya dengan harga naik, apa sih kelebihannya gitu. Dan iya, karena banyak sekali yang masukan harga diturunkan. Masih ada kan? Ada yang seperti itu, tapi mereka mikir kan nggak SDM-nya kita, karyawan kita. Iya benar. Iya nggak? Ya, karena Dan kan kebutuhan itu juga nambah. Iya, kadang zaman kan sekarang kan pengunjung pinginnya yang murah gitu. Ya semua Sebenarnya nggak tahu ya, bukannya pengunjung, kita juga Kita segala juga satu pengen pengen ke ini. tempat yang ini gitu. Ya, karena kita belajar juga, contoh kayak di Jakarta, Ancol, masuk ke Dufan, dengan tadi tiket kayak tadi, dia dapat tiket kartu, bayar 300.000, 275 kalau nggak salah untuk normal ya. Tapi ada penambah 275, penambah dengan kartu menjadi 300, cuma penambahan sekitar 60.000. Satu kartu udah pegang punya, tapi setahun mereka bebas kok masuk. Ya, kita jangan bilang ih enak ya, ih murah ya. Tapi ini kan di kota, kalau itu kan di kota besar, yang mau masuk ke Ancol pun sudah bayar. Anggap aja parkir, baru masuk ke wahananya. Tapi di Jakarta itu kan siklus pengunjungnya kan rolling terus. Nggak hanya kota Jakarta aja, baik itu untuk wilayah Depok, Bogor, sekitarnya, dan seluruh Indonesia, mereka akan saling berputar. Itu strategi marketing juga. Gitu. Rugi nggak? Enggak. Tapi kita bisa nggak melakukan hal seperti itu? Untuk saat ini belum. Gitu. Ya, jadi kita masih menguntungkan dari pihak perusahaan, tapi menguntungkan juga baik pengunjung. Jadi tidak diberatkan. Oke, selanjutnya kalau untuk kan pandemi COVID itu tuh kemarin terjadi penurunan kunjungan yang signifikan ya Pak, sama pas pandemi itu. Nah itu pemulihannya itu seperti apa aja Pak? Kalau masa pandemi itu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun itu kebetulan kita stop total, tidak ada beroperasi itu 3 bulan. Oh, Ya. pas awal itu Pak. Pas di awal, saat itu saya belum masuk ke sini, saya belum bergabung di sini. Oh iya. Tapi saya tahu ceritanya lah ya. Tapi dengan dampaknya itu, selesai COVID, saya masuk di awal tahun. Jadi saya tahu historinya, wah sedih kayak gitu. Nah, saya bergabung di sini, ya saya juga kaget gitu. Tapi kan saya dipercaya untuk gabung di sini, yaitu PR saya. Tugasnya gitu. Tugas saya memberi support, memberi semangat ke teman-teman yang ada di TKL Ecoparknya yang bekerja di sini. Terus kondisinya juga, maaf dalam tanda kutip tadi saya bilang, dalam finansialnya juga nggak baik, gitu loh. Kondisi nggak baik, finansial nggak baik, pengunjungnya nggak ada. Nah, kita gimana tadi bikin strategi itu tadi yang saya sampaikan. Dengan kita bikin program diskon, dengan program yang tadinya rombongan tadinya 40 menjadi 15, terus diskonnya jadi yang tadinya cuma 10 menjadi 15. Ya, terus juga
ikon kita yang dulu bajunya, maaf nih, yang dulu sebelumnya baju-baju yang lama lah, Yang masih kok nggak, dulu-dulu. iya, jadi kok kayaknya saya udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun kok seperti itu aja Sama ya. aja gitu. Mungkin karena pandangan wisatawan nggak Iya. kurang Iya. gimana gitu ya Pak. Terus Lihatnya. kok saya masuk kok masih warnanya masih kayak gini-gini Kayak aja gini ya. Terus yang kok nggak ada, maaf, dari segi kebersihannya, dari apa gitu. Nah itu yang kita harus perhatikan. Nomor satu adalah yang kita jual kan sekarang keindahan. Setelah keindahan, apalagi nih yang kita jual? Wahana yang baru. Terus dengan wahana yang baru, apa lagi? Edukasi yang baru. Nah, yaitu tadi ada wahana baru, Truwelu, kelinci. Kelinci. Nah itu kan buat anak-anak kan seneng ya, mereka melihat tapi memberanikan diri, mentalnya memberikan makan, ini edukasi kan, memberikan makan kelinci. Terus cara ngasih makan yang benar. Oh dia kenapa kok yang dikasih nggak wortel, cuma ini? Oh kalau wortel terlalu banyak, katanya dia kebanyakan cairan nggak bagus juga. Saya juga baru tahu. Saya kan juga harus konsultasi juga dengan yang miara kan. Ya, yang sudah ahli. Saya taunya kelinci itu ya. Makanya Wortel. Iya. Tapi dibilang Pak Saiful kalau kebanyakan itu mereka nanti ini sakit mendingan mati ya. Terus udaranya juga kayak apa, terlalu dingin juga nggak bagus, terlalu panas juga nggak bagus. Nah itu juga harus ada ininya. Itu yang mau dibilang edukasinya itu seperti itu. cara memelihara hewan. Ya. Terus arwana kita juga sama. ada arwana Ada, cuma tapi ini kan tetap perubahan. Terus kita yang penting mulai terus lah. Oh iya, berusaha Berusaha ya, Pak. terus pokoknya. Nah, pengennya sih yang wah lah, tapi kan semua kan Butuh proses ya, ya pengunjung arwana Pelan-pelan. banyak gitu, cuma nggak apa-apa. Terus anggur itu kita juga memang bikin itu, kita berharap kan yang namanya anggur kan cuma kayak gini ya, karena proses anggur itu dari mulai tanam sampai dia berkembang itu kurang lebih sekitar setahun. Mulai berbuahnya itu lagi kurang lebih tambah setahun lagi. Tapi setelah berbuah mereka nggak akan ya ini berbuah terus. Jadi petik sana hidup ini. Nah cuma dalam prosesnya itu kan butuh waktu. Lama. Nah, pengunjung banyak apa ini cuma daun aja gini. Nah, karena itu masih proses, tapi kita mulai dulu, gitu loh. Memang efeknya nanti jangka panjang, tapi hasilnya, ya gitu loh. Itu yang edukasi anggur. Oh ada juga. Ada. Kalau setahu saya kan anggur tuh jarang ya. Kebanyakan kan stroberi itu ya Pak. Kalau misal yang buat wahana-wahana. Betul. Nah, kalau strawberry itu kan modelnya gini, apa model di pot-pot itu atau apa, tanam, jebret, panen, dia harus siapkan lagi tanaman yang baru. Kalau anggur Iya, kalau anggur enggak, dia semakin tua semakin bagus dia akan berbuah terus. Cuma prosesnya itu. iya. Nah, kan pengunjung kan taunya cuma di foto, memang waktu itu ada anggur-anggurnya gitu loh. Tapi yang tapi kan untuk jalan itu kan butuh proses. Dan itu luas di bawah itu, dekat becak air itu. Berarti seperti kebun anggur itu. Iya, kebun anggur. Nah, itu udah ada spot-spotnya, udah ada. Tapi untuk masuk ke sananya tuh ada price-nya sendiri atau masuk ke tiketnya itu Pak? Itu bayar khusus, Bayar ada khusus, tiga. iya. Iya. Cuma saat ini masih inilah boleh lah. Proses. Proses. Iya. Waktu itu di awal bagus, di awal kayak gini. Karena itu kita lemparkan ke pihak ketiga soalnya. Terus ada penambahan lagi, sekarang ada domba itu Morino. Yang berbulu itu tebel itu. Nah itu kita beli lagi kemarin 5 beli 5 itu buat ini ya. Pokoknya apa yang sekiranya yang baru-baru ya mungkin kita bisa nggak kita coba, nanti bisa kita kelola, bisa kita budidayakan apa enggak gitu, mampu atau enggak, itu kan kita yang penting coba mulai, siapanya masuk atau tidak. Kalau enggak ya nggak tahu nanti, tapi kalau bagus ya kita kembangkan lagi. Mencoba itu ya Pak. Mengadu daya tarik gitu ya. Iya, Apa yang menjadi daya pokoknya tarik? harus ngikutin ya kekinian ya Adaptasi ya, sekarang ya. kekinian, ya. Kekinian, aman, nyaman, Kebersihan ya. kebersihan, iya kebersihan terus. Itu tadi saya bilang karyawan kenapa kita berubah dengan pakaiannya. Oh sekarang kita celana bebas. Kalau dulu harus bahan. Sekarang kita jean boleh. Ya kekinian lagi. Kekinian lagi. Yang penting trennya bersih rapi. Disesuaikan sama Iya. zamannya. Betul. Jadi nggak kaku. Wah, saya juga dulu diserang. Pak Saiful gini, saya ini ekor ini sejarah gini. Tapi setelah sudah pakai mereka, wah keren juga ya pakai gue. Itu proses. Looknya jadi beda gitu ya. Jadi Iya. lebih berwibawa mungkin Pak untuk Iya. pengunjung juga jadi tour guide kan, jadi pengunjung juga enak gitu kelihatannya. Santai juga kan gitu. Harus ngikutin zaman. Nanti kalian kan kerja di sebagai tour driver itu kan juga masukan buat kita. Kalian sudah banyak ke tempat-tempatnya ngasih inputan ke kita juga. Mas Saiful saya pernah kesini loh. Kenapa nggak ini gini? Oh iya makasih.
itu implementator saya tampung semua gitu loh, dan itu jadi buat bisa nggak ya di sini gitu. Kalau bisa kita terapin gitu. Buat bahan juga ya Pak, kalau gitu. Betul. Nah, kalau sekarang kan berarti sudah di era new normal ya Pak? Iya. Berarti itu sudah menerapkan CHSE? Sudah semua sudah. Jadi kita dulu pakai sistem barcode, cuci tangan, sekarang semuanya sudah. Nah sekarang kita cuci tangan juga tetap kita siapkan gitu loh. Masker sekarang kita juga mereka tidak kita wajibkan gitu loh. Tapi mereka dengan kejadian kemarin COVID mereka sudah ini sendiri. Masih ada yang pakai masker, ada yang enggak, tapi mereka ada yang kebersihan. Kita setiap titik-titik semua kita siapkan wastafel sama sabunnya semuanya tetap masih. Kalau untuk pengunjung yang masih di sini, apakah Kak harus yang udah vaksin gitu Pak? Atau gimana? Kalau dulu iya vaksin, kalau sekarang kita tidak. Karena kenapa saya bilang tidak? Karena sekarang otomatis semua sudah pada rata-rata vaksin. Karena saya merasakan pada saat saya keluar kota mau naik kereta, mau naik pesawat, yang dulu saya tidak mau vaksin, tapi nggak bisa naik kereta, nggak bisa naik pesawat kalau nggak vaksin. Jadi mau nggak mau ya harus vaksin gitu. Tapi tetap itu kita pasang, kita ada peringatkan sudah vaksin, ini tetap kita pasang karena itu paraton protokol dari kesehatan. Tetap harus ada gitu ya. Tetap harus ada, tetap kita pasang, itu masih ada. Ada kan tadi dilihat kan ada tulisan ininya, sabun yang kita siapkan. Terus tempat barcode-nya juga ada, kita semua ada semua. Nanti kalau mau lihat ke dalam bawah, monggo di ini. Nanti saya izin meliput untuk silakan. kalian untuk opening promosi gitu ya Pak. Silakan. Nanti kalian bisa lihat di ininya. Di sosial medianya ya Pak ya. Terus kembali lagi ini mumpung masih ingat kita promosi kita, strategi pemasaran kita. Kita kemarin bikin acara lari 10K. Ya, nanti mbaknya bisa lihat ya, jadi bisa lihat di profil kita. Itu ada di YouTube, ada di IG segala semuanya. Kita bikin startnya kita dari sini, putar kota Magelang, finishnya di sini. Dan itu sejarah di kota Magelang baru pertama ngadakan lari 10K. Selain di Borobudur. Nah itu kemarin kita bikin itu di bulan kalau nggak salah bulan November ya, Oktober. Kita anggap aja buat mereka latihan lari buat lomba 10K di Borobudur. Tapi ini sangat-sangat gimana ya, bagus sih. Dan insya Allah itu kita mau bikin setahun sekali. Berarti rutin nih? Rutin. Event Ya, event 10K itu. Berarti itu umum ya Pak? Umum. Sampai bahkan ada warga asing ikut karena itu di ini kita jual itu semua, ada itu di websitenya kita waktu pas internet di website ya kita jual itu semua. Terus dalam kemarin kondisi itu pun kita masih bisa manggil acara musik Darboy. Ada kita bikin juga Darboy. Berani kita bikin. Biar itu wisatawan tertarik gitu ya Pak. Iya, wisatawan lokal mau ya lokal lah. Kalau itu masih Darboy itu Jawa, saya sendiri juga nggak tahu Darboy itu apa. Kalian yang tahu lah. Ya. Tapi kan saya harus ngikutin kekiniannya sekarang karena saya harus gimana caranya musik-musik anak muda yang datang kan anak muda, gitu loh. Beda dengan kalau yang keroncong atau jatilan atau apa itu beda sebenarnya. Beda. Saya ingin menaikkan kelas itu tadi saya bilang. Saya pengen kalau bisa rananya cuma tidak dari SMP ke TK tapi SMA, kuliah, semua ini. Ya. Dan mungkin tadi yang rencana Bapak ingin dibuat coffee shop itu sangat-sangat bisa gitu ya. Kan anak kuliah peluangnya besar banget. Kan kuliah kan anak kuliah itu kita lagi pelan-pelan. Ya bisa dibayangin kan berkarya dalam dompet kosong gimana. Tapi kok bisa tetap terus. Kok bisa ada nambah wahana, kok bisa jadi ada pencerahan, warna yang baik, kebersihan, kostum, logo. Nah, itu PR buat adik-adik itu nanti kalau kerja di suatu perusahaan bisa nggak bekerja di dalam kondisi yang keuangannya lagi tidak baik. Tapi kalau perusahaannya baik, duitnya banyak, itu udah wajar. Saya mau kerja di Borobudur gitu. Borobudur mah nggak usah diiklanin, dunia udah tahu. Gitu.
jadi ini tantangan ya Pak. baru. Nanti kalian juga akan tahu, kayak saya ikut training nih, ketemu dengan beberapa tempat wisatawan, hotel, golf. Kita suka sharing. Pak Saiful, sekarang di Borobudur gajah nggak laku. Loh, kok nggak laku? Kenapa? Karena pelarangan tidak boleh gajah dinaikin aturannya. Akhirnya buat apa? Ya bersihin aja tuh kan, bersihin kandang sama ini. Padahal pemeliharaan gajah itu kan nggak sedikit. Iya. Ya nggak? Nah itu yang kadang-kadang saya juga baru di dunia wisata ya, kalau di dunia wisata ini ya. Tapi kalau wisata kayak food and beverage saya nggak pernah juga. Basic saya dulu di perbankan itu kurang lebih 17 tahun, tapi sama pekerjaan saya adalah ketemu dengan customer, dengan perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu kan, misalnya customer saya nih ingin pinjam dana ke saya, ke bank tempat saya kerja, saya kan harus tahu profil keuangannya dia. Iya. Jangan asal Iya, baik yang pribadi, baik yang perusahaan. Akhirnya saya harus survei. Nah, makanya saya jadi tahu, oh perusahaan ini karakternya begini, oh ini begini. Nah itu jadi saya bisa sedikit banyak ilmu juga, dan saya bisa terapkan di sini. Strateginya apa nih yang harus kita ini? Nah itu PR kalian nanti kalau dapat suatu pekerjaan yang kira-kira ini kalian udah punya pengalaman di tempat yang baru dalam kondisi kayak gini, bisa nggak? Nah itu yang hebat. Gitu loh, kalau udah besar-besar beda ya. Gitu. Wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saiful sudah berkenan untuk mewawancarai dan bercerita tentang pengelolaan Taman Kailang. Semoga kedepannya Taman Kailang ini semakin banyak pengunjungnya, dan untuk fasilitas-fasilitas yang sangat memadai ini buat kalian semua yang mau berkunjung, boleh banget datang ke sini dengan harga yang worth it sekali. Terima kasih. Selamat siang, saya Arif Tatucianto, Direktur Utama TKL Ecopark, wajah baru Taman Kiai. Terima kasih ini kepada adik-adik dari UGM yang sudah menyelesaikan tugasnya hari ini, manajemen pariwisata. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan terima kasih sudah mempercayakan TKL Ecopark menjadi salah satu destinasi yang dituju. TKL Ecopark ini adalah transformasi dari Taman Kiai Langgeng Kota Magelang, di mana saat ini TKL Ecopark melakukan 3 transformasi. Yang pertama, business model transformation, yang kedua, brand image transformation, yang ketiga di financial transformation. Di business model transformation saat ini kita kembangkan ada botanical park, ada edu park, ada playground park, adventure park, sama kuliner park. Yang brand image transformation sekarang dengan brand barunya TKL Ecopark dengan tagline-nya exciting eco-friendly park. Kemudian dengan financial transformation-nya saat ini sudah pakai digital ticketing ya. Jadi pengunjung yang sudah punya TKL card tidak perlu beli tiket lagi, tinggal top up dan tag dan langsung bisa berwisata. Selamat berwisata di Kota Magelang, di TKL Ecopark. Kami tunggu kunjungan dari teman-teman semuanya ya. Silahkan lihat di TikTok, di Instagram, di media sosial kami di TKL Ecopark. Terima kasih. Sukses.